Sungguh kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Karena firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan Engkau ada bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami tidak melihat kepada kondisi keadaan apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, tapi firman-Mu yang berkata, maka kami percaya Engkau hadir. Kristus, Engkau berkenan atas pujian, ukupan yang dinaikkan oleh orang-orang yang ditebus oleh Engkau. Dan kami berdoa pada saat ini, biarlah kiranya kebenaran-Mu itu sungguh akan meneguhkan iman kami, membawa kepada kelepasan, kemerdekaan yang penuh dan utuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Pada hari ini kita akan belajar tentang penyembahan dan ini akan menjadi topik kita selama bulan ini. Kita akan berbicara mengenai worship, penyembahan. Dan saya mulai dengan man-made worship versus true worship. Man-made worship versus true worship. Dan teks kita dari Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 24. Boleh kita baca bersama-sama? Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, teks kita ini konteksnya adalah perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan yang dianggap perempuan terkutuk. Karena perempuan ini bangun siang-siang. Nah, kalau orang Yahudi biasanya kumpul di sumur. Ini peristiwanya ada di sumur Yakub di daerah Samaria. Nah, alasan Yesus bisa sampai ke situ, kalau kita baca di dalam pasal yang kedua, Yesus baru saja selesai ibadah di Yerusalem, dia mau naik ke atas di Kapernaum di daerah utara dari Israel. Masalahnya di tengah-tengah itu ada Samaria. Dan Samaria ini adalah musuh bebuyutan orang Yahudi. Dianggap daerah itu tercemar. Karena sejak bangsa Israel itu dibuang ke Asyur, ditaklukkan oleh Asyur, caranya Asyur ini membuang bangsa itu beda. Itu dia caplok, lalu bangsa itu disebar, dan tanah itu diisi dengan bangsa-bangsa lain. Jadi ada orang-orang Israel, ada orang Mesir, ada bangsa lain yang masuk ke kota itu atau ke Samaria sehingga campur aduk. Dan orang Yahudi tidak mau pergi ke situ. Karena dianggap mereka sudah tidak murni lagi. Nah, biasanya mereka nyebrang dari selatan itu, mereka nyebrang dulu ke arah Yordan, lalu naik ke atas, lalu nanti balik lagi. Nah, ini yang menjadi pintu kalau sekarang masuk ke Israel tuh ada 2 pintu kan kalau dari darat ya. Selain dari Mesir, yaitu kalau dari Yordan itu ada 2 pintu. Satu namanya Sheikh Hussein dan kemudian yang di atas namanya Alan Bay. Nah, itu 2 pintu itu yang dari dulu itu tempat naik ke atas lalu kemudian sampai ke Galilea. Nah, kira-kira kalau perjalanan itu bisa 3 hari ke 1 minggu. Tapi Yesus hari itu dia mengambil jalan pintas. Tidak ada satupun tindakan Yesus itu yang tidak terencana, enggak ada. Semuanya terencana. Jadi waktu itu Yesus mengatakan, ayo kita pergi nyebrang masuk ke Samaria. Dan ketika Yesus mengatakan coba cari makan, dia ketemu sama perempuan itu di sumur siang-siang.
Nah ini dia saya katakan, kalau perempuan benar itu kalau datang ke sumur itu biasa pagi-pagi. Contohnya Ribka. Ribka itu kumpul selalu dengan perempuan-perempuan lalu ngambil air sama-sama. Itu biasanya tempatnya, biasalah sampai sekarang juga kan perempuan di kampung kan kalau kumpul di mana? Ya kalau nggak di kali di sumur ya, sumur umum, pemandian umum gitu loh. Ya sekalian ngerumpi, nyuci baju, nyuci piring, apalah pokoknya kan begitu ya. Sama, dulu juga begitu. Nah ini namanya sumur Yakub yang memang sangat keramat menurut mereka. Yesus datang ke sana. Dan ini perempuan memang perempuan gak beres. Kita tahu nanti dalam pembicaraan dia kawin 5 kali dan laki-laki yang sahabat itu pun bukanlah suaminya. Ini kira-kira kalau istilah sekarang black widow. Setiap kali kawin mati jantannya gitu loh. Jadi wanita terkutuk atau pariah orang bilang. Yesus datang ke sana. Yesus mau melayani dia, lalu tiba-tiba si perempuan ini dia mau mengalihkan dengan satu pertanyaan begini. Di mana tempat ibadah yang benar? Yerusalem atau di gunung suci di Samaria ini? Di Gerazim itu. Ya biasa kan kalau orang udah terpojok dia mau coba ngeles gitu. Nah ngelesnya dengan pertanyaan rohani. Di mana kalau gitu penyembahan yang benar? Di Yerusalem atau di sini? Dan Yesus dia enggak mengabaikan pertanyaan itu. Malah dia jawab dengan baik. Dan ini sebenarnya cara Yohanes penulis Injil mau mengkontraskan dengan pasal sebelumnya. Kalau kita baca Alkitab nggak boleh baca separuh-separuh. Kita mesti ngerti konteksnya. Ini namanya konteks teks. Di atasnya itu apa? Yohanes 3 itu. Perjumpaan Yesus dengan pemimpin agama. Malam-malam itu loh dia datang. Nikodemus. Apa dia bicara? Hidup kekal kan? Dan perempuan ini juga bicara mengenai apa? Hidup kekal juga. Nah ini sebuah cara dia mau memberikan sebuah kontras. Satu, orang Yahudi. Sekalian orang Yahudi yang hebat. Mahkamah agama. Orang pintar. Farisi. Di pasal 4, perempuan yang terbuang. Dan pembicaraan ini bukan di dalam pembicaraan suasana hening, suasana yang suci. Seperti pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus, enggak. Ini tempat Samaria yang dianggap rendah, yang dianggap tercemar, yang dianggap, ya kalau kira-kira bilang sekarang kita mungkin Yesus lagi daerah Mangga Besar lah gitu. Yang sangat-sangat orang gak mau lah ke sana. Pendeta kalau dibilang masuk ke salah satu pub di Mangga Besar kayaknya wah dipertanyakan kerohaniannya. Yesus mau bandingin benar-benar satu kontras yang jelas-jelas. Lalu kemudian perempuan ini di dalam kondisi yang terpojok dia berusaha lempar isu agama. Kan paling enak kan? Kita debat agama supaya nggak keluar, nggak masuk kepada diri kita. Itu sesuatu yang ada di luar kita. Tetapi disinilah Yesus dan Yohanes itu membuat sebuah keindahan Injilnya. Itu apa? Tetap Yesus akan bicara kebenaran. Dan kebenaran itu Bapak Ibu tidak mengenal waktu. Kebenaran itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal orang. Mau dia orang suci dianggap oleh masyarakat atau orang yang sangat tercemar, kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran dinyatakan kepada siapa saja yang mau menerimanya, dimanapun dan apapun situasi mereka. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus dengan roh Allah yang ada dalam dirinya itu menyatakan kebenaran ini kepada si perempuan itu. Ketika perempuan ini mengatakan, kalau gitu di mana ibadah yang sejati? Israel? Yerusalem? Atau di sini? Nah, lalu Yesus mau memberikan, oke, saya jawab pertanyaan kamu. Dan sebenarnya jawaban Yesus ini adalah jawaban tentang membedakan apa ibadah buatan manusia yang kita kenal sekarang dengan agama dengan keyakinan iman yang sejati, yaitu true worship. Apa itu?
Nah kita lihat dulu, Yesus mau kasih dulu ciri-ciri ibadah buatan manusia. Yang pertama, ibadah buatan manusia dibuat-buat, katakan dibuat-buat. Gimana maksudnya dibuat-buat? Oke, saya berikan konteksnya. Kenapa ini dibuat-buat? Dari mana sih ada ide tentang Gunung Gerasim, Samaria, penyembahan dan seterusnya? Dari mana? Oke, kita mundur dulu ke 1 Raja-Raja, nggak usah dibuka. Saudara nanti jadikan ini sebagai bacaan di rumah. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Pada waktu Salomo mati, dia punya anak namanya Rehabeam. Rehabeam ini pewaris sah takhta Daud. Oke? Tetapi pada masa Salomo memerintah, ada satu orang sebenarnya dianggap pemimpin masyarakat, tetapi kemudian terancam untuk dibunuh sehingga dia lari mengungsi ke Mesir, namanya Yerobeam. Lalu ketika dia dengar Salomo mati, Rehabeam diangkat jadi raja, Yerobeam pulang. Nah ini kira-kira kalau sekarang ini ceritanya dulu antara Ayatollah Khomeini dengan Syah Iran. Gitu ya. Ayatollah itu kan pemimpin yang dibuang, teraniaya, lalu dia balik untuk bikin revolusi Iran. Setelah Syah Iran itu digulingkan. Kira-kira begitu, persis sama. Tapi Yerobeam ini gak punya niat mau jadi pemimpin. Tetapi persoalannya adalah Rehabeam, anak Salomo ini, punya penasehat-penasehat itu anak-anak muda. Dia menolak penasehat bapaknya yang dititipkan sama dia. Ini anak muda, harusnya dikasih seperti bapaknya itu kasih kepada Salomo. Salomo itu masih muda waktu jadi raja, 17 tahun. Tapi bapaknya pinter, dikasihlah para penatua-penatua yang bisa memberi nasihat. Dan selama Salomo mendengar itu, kerajaannya aman 40 tahun itu. Nah Rehabeam punya teman-teman sepantaran, teman main. Ya biasalah mungkin sama-sama teman sekolah kali gitu ya. Lalu dia jadi raja ya teman-temannya semua jadi staf khusus. Biasalah itu. Ya, kasih proyek kiri kanan gitu. Dan teman-temannya bilang begini. Bapakmu kenakan pajak sama rakyat karena Yerobeam bilang, Rehabeam, mohon supaya pajak yang dikenakan oleh papamu itu jangan lagi kamu keraskan kami, longgarkanlah pajak itu supaya kami bisa bernafas. Lalu Rehabeam bukannya malah dengar, dia nanya kepada yang tua-tua, dia nanya kepada teman-teman yang muda-muda ini. Dia bilang, bro, ini ada yang bilang nih, rakyat bilang nih ada suara rakyat bersuara. Gitu, rakyat berbicara, ini gimana? Mau pajaknya dilonggarin gak, diturunin gak? Teman-teman bilang, kalau bapak lo ngikat kita bikin mereka sampai seujung jari. Sampai gitu. Peras lagi sebanyak mungkin. Dia denger dah ini nasihat-nasihat kayak gini nih. Apa yang terjadi? Terjadilah kerusuhan. Rakyat begitu gak suka. Sehingga kemudian mereka memilih Yerobeam untuk memimpin. Pecahlah kerajaan itu jadi 2. Dan ini adalah nubuatan dari Nathan. Bahwa Allah akan mengoyakkan kerajaanmu kepada Daud. Karena Daud berdosa. Tapi bukan dengan masanya Daud. Malah dibilang setelah anakmu nanti mati. Baru terjadi. Disobek jadi 2. Dan itu 10 ke atas jadi kerajaan Israel. 2 ke bawah Yehuda. Yaitu Benyamin dan Yehuda. 1 ibu kotanya di Yerusalem. Ada bait suci. Ada semua sistem agama yang ada. Nah sekarang Yerobeam kan di utara. Oke? Dia jadi pemimpin di sana. Dia mikir-mikir begini. Ini kalau rakyat tetap ke selatan. Nyembah Yahweh di selatan. Lama-lama mereka akan ke sana dong. Loyalitasnya akan ke sana. Lah saya kehilangan legitimasi jadi pemimpin dong. Daripada mereka pergi ke sana, aku buatkan mereka agama baru. Lalu dia carilah tempat kota suci namanya Betel. Lumayan juga rohani kan? Betel, rumahnya Tuhan. Kita bikin aja di sini. Kota suci. Lalu kita bikin semua
dulu orang Lewi itu tersebar di mana-mana pada masa raja-raja. Tetapi ketika Yerobeam memberontak, orang-orang Lewi semua pergi ke selatan. Jadi nggak ada lagi imam-imam yang dia cari. Siapa ya imam-imam ini? Udah, dia bilang gini, siapa yang mau dibayar? Yang mau ada PK, ayo ke sini. Betul, datanglah mereka semua. Ini imam bayaran. Lalu dia bikinlah jubah-jubah baru, jubah-jubah model-model tertentu yang mirip-mirip dengan yang di selatan. Tapi tidak sama. Ayo kamu bikin altar, buat sistem penyembahan. Nah, dibuat-buat. Lalu mereka mulai buat ini saudara. Mereka mengubah sejarah. Gimana caranya mengubah sejarah? Dulu Abraham mengorbankan Ishak di mana? Gunung Moria. Sekarang kita rubah faktanya. Ishak dipersembahkan di Gunung Gerazim. Musa menerima firman di Gunung Ebal. Ulangan pasal yang ke-27, 28 itu. Sekarang dia bilang, sekarang Taurat diturunkan kepada Yakub. Musa dan Yakub, bayangin kacaunya lebih parah lagi saudara. Ke sana. Di Gunung Gerazim. Bapak kami bukan Abraham tapi Yakub. Sumur ini, sumur Yakub menjadi tempat suci. Semua yang mirip-mirip ditempel dengan fakta baru. Ini memanipulasi, bahkan kitab suci dimanipulasi secara untuk cocok. Nah itu dia, cocokologi. Gimana caranya supaya dicocok? Contoh nih, salah satu aliran sesat, Mormon. Mengatakan di mana tanah perjanjian? Amerika. Siapa pembawanya? Joseph Smith. Gitu ya. Jadi ini semua begitu. Jadi next slide ini ciri agama palsu. Setiap aliran sesat atau bidat dan agama-agama palsu melakukan hal yang sama, memelintir dan merusak firman Tuhan dan Injil yang dibuat-buat pada Injil palsu yang kemudian menyesatkan dan membawa orang pada kehancuran. Semua sama. Agama yang mirip-mirip dengan turunan yang sama berusaha memakai, mencocok-cocokkan. Sayang sekali hari ini bahkan kita bikin versi baru di dalam kekristenan. Di mana kita pakai orang-orang Kristen so Yahudi-Yahudian. Nggak mau bayar harga jadi orang Yahudi, tapi mau keren seperti orang Yahudi. Supaya kelihatan rohani. Bapak Ibu stop. Orang Kristen dianggap sesat oleh orang Yahudi. Kita bersyukur punya akar Yahudi. Yudeo-Kristiani, itu akarnya kita. Perjanjian lama ke perjanjian baru kita terima sepenuhnya, amin. Nggak putus saudara. Kita terima semua itu secara literal, kita terima. Tetapi ada hal yang Paulus katakan, berhenti kamu karena Kristus sudah menggenapinya. Jadi begini prinsipnya, ada firman Allah di perjanjian lama yang berhenti di Kristus. Karena Yesus sudah menjadi penggenapan. Amin. Oke, berhenti di situ. Contohnya apa? Ritual-ritual. Kita nggak perlu lagi bawa kurban, gitu. Nggak perlu lagi ada roti, meja roti segala macam. Kalau ada roti itu biasanya habis kebaktian aja. Tidak ada lagi roti apa khusus ini penyembahan, nggak ada lagi. Berhenti, ritual berhenti di perjanjian baru, di dalam Kristus. Hari-hari tertentu, memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, musim-musim. Orang Yahudi itu agamanya solar, lunar, dan musim. Makanya di dalam Galatia dibilang, kamu jangan lagi memelihara hukum-hukum seperti itu. Berhenti di dalam Kristus, it's being fulfilled. Oke? Tetapi ada yang kedua, perjanjian lama digenapi dalam Kristus, prinsipnya tembus ke perjanjian baru. Contohnya apa? Efesus pasal yang ke-6. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Taatilah mereka di dalam Tuhan. Itu tembus. Tembus sampai kepada perjanjian baru. Contoh yang lain. Allah, Alfa dan yang awal dan yang akhir. Yehova, betul? Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah yang aku ada sebelum
Abraham ada. Aku ada pada waktu dunia diciptakan. Berarti dia adalah Alfa. Nah di dalam Wahyu dia katakan akulah yang mula dan yang akhir. Berarti dia Alfa dan dia Omega. Dengan kata lain Yesus adalah Allah. Titik. Jadi barang siapa yang meragukan Yesus adalah Allah, dia nggak ngerti. Karena perjanjian lama mengatakan Yahweh itu cirinya dia yang awal dan dia akhir. Dia tidak diciptakan. Kristus mengklaim dirinya di dalam kitab Wahyu. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku Alfa dan Omega. Dengan kata lain, bahwa kalau di perjanjian lama berhenti di Kristus, kita terima. Ada yang kedua, lewat. Dan sampai sekarang masih kita lakukan. Maka kita terima. Ada yang berikutnya. Sampai ke perjanjian baru tapi bentuknya lain. Contohnya apa? Kurban. Oke? Kan kita gak bawa lagi darah. Tapi kita apa? Mengingat pengorbanan Kristus di dalam perjamuan kudus. Ekaristi. Ekaristi itu apa? Itu adalah perayaan sukacita. Kristus mati buat kita. Hari ini kita ingat itu. Makanya dikatakan peringatan. As a remembrance, peringatan. Yang terus mesti kita ingat. Kematian Kristus buat kita itu berarti. Tapi gak berhenti di situ. Kita terus memberitakan firman itu kepada orang. Jadi ada yang berhenti dan diganti dengan bentuk lain. Contoh lain, kita membawa kurban persembahan. Baik itu bentuk uang, baik itu bentuknya mungkin alat-alat benda-benda yang kita pakai untuk ibadah. Atau untuk mendukung pekerjaan orang kudus. Itu semua bentuk worship. Worship with our gifts. Beda, tetapi esensinya sama. Sebagai respon ucapan syukur saya kepada Allah. Enggak dipaksa. Persepuluhan tidak dipaksa. Tetapi sebagai respon saya yang paling minim. Bapak Ibu saya katakan paling minim karena cuma 10% kan. Itu paling minim itu. Kita lebih tinggi daripada perjanjian lama. Karena di dalam Ibrani dikatakan Yesus lebih tinggi daripada Musa. Yesus lebih tinggi, lebih superior daripada malaikat. Perjanjian baru lebih superior daripada perjanjian lama. Persepuluhan kita tidak lagi menurut aturan Lewi, tapi menurut aturan Melkisedek. Keimamatan Yesus bukan keimamatan Lewi, karena keimamatan Lewi ketika dia mati berhenti imamnya. Tapi karena Melkisedek, Yesus itu sampai naik ke sorga, panggilannya dia tetap sebagai imam. Tidak berubah. Artinya itu menggambarkan karena nanti di Ibrani itu bicara tentang pelayanan keimamatan Yesus. Lewi mati, berhenti imamnya. Diganti sama anak. Tapi Kristus mati, bangkit sampai ke sorga. Hari ini apa pelayanan Yesus yang paling utama? Pelayanan imamat kan? Mendoakan kita. Menjadi pendoa bagi kita. Itu pelayanan Yesus. Keimamatannya tidak berhenti sampai dia cuma di bumi, enggak. Jadi ingat itu, satu, perjanjian lama berhenti di Kristus. Yang kedua, perjanjian lama berhenti di Kristus, berubah bentuknya di perjanjian baru, tapi prinsipnya tetap masih sama. Contohnya, Sabat. Janganlah kamu kuduskan hari Sabat. Oke, apakah harus hari Sabtu? Enggak. Tetapi hari Tuhan. Dari mana kita menguduskan hari Tuhan? Karena gereja bangkit, Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Maka mulai kitab Kisah Rasul, ibadah berubah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Karena semua jemaat datang beribadah di hari pertama minggu itu. Yang kedua dikatakan, mereka datang membawa persembahan keuangan. Di hari pertama minggu itu. Dikumpulkan. Untuk nanti bisa didistribusikan. Itu dia. Jadi prinsipnya sama tapi berubah bentuknya. Yang ketiga terus tembus sampai sekarang.
sampai nanti. Jadi bukan kita buat-buat. Bukan kita buat-buat. Gak perlu pakai jubah imam. Saya gak perlu pakai jubah imam. Oke? Perlu gak pakai jubah toga? Saya pendeta PTT, pendeta tanpa toga. Ya. Boleh gak Pak? Gak pakai toga? Gak apa-apa. Mau pakai toga silakan, gak pakai toga. Itu bukan yang esensi bahwa dengan pakai toga saudara menjadi lebih rohani, enggak. Karena hakim juga pakai toga kok. Kalau Martin Luther itu kan dulu karena semuanya itu hakim. Dan jubahnya beda. Mau pakai kolar silakan. Asal yang penting saudara mengerti panggilanmu sebagai hamba Tuhan. Jadi bukan bentuknya lagi. Saya nggak bilang bahwa bentuk salah, enggak. Kita tetap menghormati kehormatan daripada ibadah. Amin. Saya juga nggak sarankan saudara ibadah pakai robek-robek atau apa, enggak lah. Tetapi kembali lagi, esensial dan non esensial dan yang tidak esensial sama sekali. Yang esensial itu apa? Yesus adalah Tuhan, Tritunggal, ya Trinitarian. Yesus datang dari kelahiran perawan Maria. Yesus menjadi manusia murni dan mati dan bangkit. Itu esensial. Roh Kudus ada diberikan kepada kita, itu esensial. Tidak percaya itu saudara bukan orang Kristen. Tidak percaya itu saudara bukan, itu harga mati. Tapi ada yang non esensial. Apa itu yang non esensial? Persepuluhan, baptisan. Menyelamatkan ke baptisan? Enggak. Tapi kalau saudara dibaptis itu sebagai pengakuan publik akan imanmu. Itu dia. Ada yang non esensial. Dan untuk non esensial itu kita perlu cuma unity saja, menghormati. Tapi ada yang tidak esensial sama sekali. Contohnya apa? Perempuan ada yang diwajibkan kalau ibadah dan dia nyanyi di depan, sepatunya mesti sepatu yang tertutup, tidak boleh kelihatan jarinya. Ada yang begitu. Tapi itu cuma peraturan sinode. Itu peraturan rumah tangga gereja. Ya ibarat saya misalnya pergi ke rumah saudara, ada peraturan rumah tangga saudara kan? Ya saya mesti tunduk dong kalau saya di sana. Itu rumah tangga saudara, itu bukan rumah saya. Saya nggak bisa datang, salah lu, jangan taruh sofa di sini, taruh sofa di sana, nggak boleh. Itu bukan rumah saya. Kalau dia nggak keberatan, kenapa saudara mesti marah? Hanya karena tidak sesuai dengan rumah tangga saudara. Itu dia, itu aturan rumah tangga. So, ada yang mesti pakai jas terus, ada yang mesti pakai batik, mau pakai batik mau enggak. Ini aturan rumah tangga kita. Minggu pertama setiap bulan kita pakai batik, itu peraturan rumah tangga kita doang, sederhana kok. Oke? Jadi yang penting adalah jangan dibuat-buat. Jangan memelintir firman hanya demi cocok dengan pikiran atau ide kita atau dogma kita. Yang kedua, ciri buatan manusia itu adalah memperlihatkan ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran. Dalam ayat 22 dikatakan, kamu orang Samaria menyembah apa yang tidak kamu ketahui. Kami menyembah apa yang kami ketahui. Orang Yahudi tahu dengan pasti kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Why we are doing what we are doing. Gak boleh kita bilang begini. Kenapa kamu angkat tangan? Ya karena pendeta yang suruh. Salah. Tidak. Contoh yang paling gampang. Setiap kali perayaan makan Paskah, makan malam Paskah. Itu kan menunya kan ada apa? Ada telur, ada paha bakar, ada sayur pahit, ada roti tak beragi. Itu menu Paskah, makan malam Paskah. Nah pada waktu makan malam Paskah, anak-anak akan nanya itu. Semua ada 4 pertanyaan yang harus mereka tanya kepada orang tua mereka. Pertama, kenapa kami makan ini? Lalu papanya mulai cerita apa yang terjadi di Paskah itu. Kenapa mesti mana? Kenapa enggak roti tawar atau roti manis atau brownies? Kenapa mesti ini? Mau susah-susah mereka mesti cari itu. Oke? Karena mereka letterlek. Harus itu, nggak boleh nggak. Sayur pahit, bukan sayur pahitnya orang Batak ya. Sayur pahit itu tuh kayak rempah. Rempah yang kalau dimakan begini pahit sekali. Nah
Itu ada ukurannya semua. Kenapa telur dan seterusnya. Dengan begitu anak-anak itu diajar bagaimana kebenaran, kenapa mereka merayakan Paskah. Bapak Ibu, sebagai orang tua kita wajib memberikan kebenaran kepada anak-anak kita. Why we are doing what we are doing. Kenapa menyembah nak? Kenapa kita tepuk tangan? Oh karena kita Pentakosta. Bukan. Karena itu firman. Ajar mereka, kalau Ibu Vivi bilang selalu gini, I know that, 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 I know. Aku yakin sepenuhnya. Hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Itu loh maksudnya. Why we are doing what we are doing. Jangan melakukan sesuatu hanya karena ikut orang. Jangan sekarang melakukan karena itu lagi tren. Jangan. Tapi lakukanlah itu karena itu adalah kebenaran firman. Amin. Karena tahu bahwa itu kebenaran. Contohnya orang Samaria percaya kitab Musa, mereka terima Pentatuk. Tapi mereka tidak terima kitab para nabi, nggak terima. Mazmur mereka nggak terima. Padahal kitab suci perjanjian lama itu namanya Tanak. Taurat. Naviim, kitab-kitab nabi dari mulai Yosua sampai Tawarik, itu namanya kitab nabi-nabi. Lalu itu Ketuvim, tulisan-tulisan dari mulai Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, Kidung Agung. Itu Ketuvim. Nah Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-24 pada waktu dia bangkit dan dalam perjalanan ke Emmaus, dia cerita kepada dua murid itu. Dia bilang apa? Tidakkah kamu tahu apa yang dikatakan oleh Taurat dan kitab para nabi? Itu bicara apa berarti? Tanah. Lalu jalan lagi di berikutnya dia bilang lagi. Tidakkah kamu tahu bahwa kebangkitanku ini sudah disebutkan di dalam kitab Mazmur, Ketuvim? Jadi orang Yahudi tahu pegang tiga itu. Mereka tidak terima perjanjian baru karena itu bukan pewahyuan yang mereka percaya. Kita itu dasar akar kita, lalu tulisan-tulisan para rasul, tulisan-tulisan Injil itu kita terima. Makanya itu melewati proses 400 tahun. Baru dikodifikasi menjadi 27 kitab perjanjian baru, 39 perjanjian lama, selesai. Nggak ditambah, nggak dikurangin. Ini semua diterima. Jangan pilih-pilih. Nah orang Samaria ini pilih-pilih. Kita mau cuman Taurat. Makanya ada yang namanya The Samaritan Torah. Itu Pentatuk Samaria. Itu versinya Pentatuk Samaria. Tapi mereka nggak terima nabi, mereka nggak terima yang lain. Nah Bapak Ibu dengar baik, sama dengan kita sekarang. Oh saya mau terima pengajaran ini, tapi saya nggak mau terima pengajaran itu, nggak bisa. Puji Tuhan, setelah Yesus bangkit, dia menjadi penggenapan. Dan firman Tuhan ini sudah cukup bagi kita semua. Amin. Terimalah firman Tuhan. Ajarkanlah firman Tuhan. Jadi lakukanlah ibadah itu karena itu kebenaran dan bukan karena dibuat-buat. Dan yang ketiga, ibadah buatan manusia itu bukan hanya dibuat-buat, bukan hanya karena tidak tahu kebenaran lalu bikin-bikin kebenaran baru. Ingat ini, apa yang namanya tipuan, apa yang namanya dusta. Definisinya sederhana. Satu, kebenaran yang separuh dibuat menjadi satu kebenaran utuh. Itu namanya dusta. Half truth atau partial truth menjadi whole truth. Itu dusta. Yang kedua, kebenaran tapi dipelintir jadi hoax. Itu dusta. Kebenaran haruslah kebenaran. Nah, ibadah buatan manusia juga dipenuhi dengan tahyul, superstitious. Nah, ini bukan yang nona ya. Superstitious itu apa? Karena dikatakan begini, kamu mencemari ibadah yang murni dari Tuhan dengan cara apa? Mengakui dewa-dewa pagan yang masuk bercampur aduk dengan ibadah mereka. Di dalam prakteknya sekarang itu seperti apa? Orang datang ke ibadah karena takut tidak diberkati. Contoh, mesti datang hari Minggu. Kenapa? Setor muka sama Tuhan. Emang ceklok?
Ya aku mesti login sama tuh. Login dulu ke gereja hari ini. Nanti kalau enggak seminggu itu parah, nanti berkatnya enggak ada. Seret. Transaksional berarti ibadahmu. Atau yang kedua, saudara melakukan semua itu karena ketakutan nanti Tuhan marah. Alkitab mengatakan sembahlah dia dalam takut akan Tuhan. Itu apa takut akan Tuhan itu? Hormat, reverence, menghormati nama Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Ngapain saudara bawa semua persembahan saudara yang terbaik, tapi mulutmu selalu mengutuki Tuhan dengan memakai nama dia? Engkau tidak menghormati kekudusan namanya. Gak ada gunanya. Karena Tuhan bukan jin yang bisa disogok. Kalau begitu, ibadah sejati seperti apa? Singkat saja. Yang pertama, ibadah itu datang dari Tuhan. Dikatakan telah tiba sekarang dan sudah tiba ketika penyembah-penyembah sejati menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu dikatakan Bapa mencari penyembah itu. Bapa mencari. Pertama, ibadah yang diprakarsai oleh Tuhan. Itu apa dikatakan? Allah mencari. Kan bahasa Indonesia Allah menghendaki kan? Tapi aslinya Allah mencari. Siapa yang datang kepada Tuhan? Karena mereka ditemukan oleh Allah. Allah datang mencari kita. Bukan kita datang cari Tuhan. Saya suka dengan lagu Amazing Grace. I was lost but now I'm found. Aku ditemukan Tuhan. Kisah anak hilang itu luar biasa pada bagian terakhir. Bapaknya lari menjemput anak itu. Itu kalau orang Timur Tengah pada masa itu bapaknya sudah merusak kehormatan. Kok bapaknya yang lari menghampiri anak yang sudah gak karu-karuan kegagalannya. Yang sudah mempermalukan nama keluarga, nama kampung itu. Kenapa bapaknya lari dan menyambut dia? Karena itulah kehendak Allah. Dia mencari dan menyelamatkan orang terhilang. Dia mau bahkan dari surga datang hanya untuk satu hal saja. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ibadah sejati diprakarsai oleh Allah. Datang pada waktu sebagai respons kita kepada Allah. Yang kedua, ibadah sejati itu adalah pengalaman rohani. Experiential worship. Karena dikatakan Allah itu roh. Siapa yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya roh? Roh itu bisa saudara lihat enggak? Tapi bisa saudara rasakan? Ya, itu dia. Angin saudara nggak bisa lihat, tapi saudara bisa rasakan dampaknya. Penyembahan yang sejati itu adalah penyembahan yang kita berikan kepada Allah. Karena ucapan syukur kita, karena kasih Kristus dalam hidup kita. Lalu kemudian kita mengalami perubahan. Karena mengenal Allah intimate and personal. Yang kedua, mengenal Allah itu aktif. Selalu ada relasi yang terus menerus. Yang ketiga, mengenal Allah itu experiential. Mengalami. Ada sebuah dampak pengalaman. Yang keempat, mengenal Allah itu membawa transformasi hidup. Kalau kita mengenal Allah, tidak berubah, berarti kita tidak mengenal Allah. Kalau kita melayani Tuhan, tidak berubah hidup kita, maka kita sedang tidak melayani Tuhan. Kita hanya melayani kepentingan kita saja. Selera kita, keinginan kita. Karena mengenal Allah pertama, personal, aktif, experiential and transformational. Kata ini di dalam bahasa Ibrani dikumpulkan jadi satu kata, yaitu yada. Yada itu apa? Pertama sekali ayat ini dipakai, Kejadian 4 ayat 1. Adam yada dengan Hawa, lahirlah Kain. Yada dipakai di dalam kata untuk menerjemahkan kata intercession. Worship with intercession. Yada. Keintiman. Makanya hubungan seks gak boleh dipamer-pamer. Apalagi di videoin. Apalagi di posting. Gak bisa. It's private. Itu kudus. Itu memuliakan Tuhan. Itu experiential. Dan ada transformasi. Karena setelah itu telah terjadi hubungan suami istri. Lahir anak. Hubungan kita dengan Tuhan harus melahirkan Kristus di dalam hidup kita.
Dan yang terakhir, ibadah yang berpusat pada Kristus itu adalah ibadah yang menyembah di dalam kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Nah, saya mau tutup dengan ini. Firman itu, Bapak Ibu dengar baik-baik. Firman Tuhan adalah kompas. Katakan sama-sama kompas. Kompas bagi gereja dan bagi setiap individu agar kita berada di jalan yang benar. Penyembahan kita harus terikat dengan pengetahuan firman dan pengertian firman. Pengetahuan jelas itu adalah Alkitab. Pengertian di sini, nah ini menarik, hikmat. Gak bisa kita semua tiru apa yang ada dari barat. Oh, di barat Amerika bikin begini, maka kita bikin. Jangan copycat apa yang ada di luar negeri dibikin di sini. Tuhan punya keunikan kita. Tuhan punya banyak hal yang dari bangsa kita yang perlu kita temukan, lalu kita tebus dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan semuanya di-copy lalu cuma diganti saja. Dulu kita tidak punya pemahaman akan hal ini, kita terjemahkan. Saya ingat waktu zaman-zamannya awal-awal kegerakan kekristenan di Indonesia, banyak lagu-lagu yang bagus-bagus dari luar negeri, itu kita terjemahkan. Bagus supaya jemaat bisa nyanyi. Tapi sekarang orang bisa nyanyi langsung karena orang sudah bisa ngerti bahasa Inggris. Tapi yang saya doakan adalah orang Indonesia bikin lagu yang bobotnya bahkan lebih baik daripada lagu-lagu barat. Amin. Kita perlu itu. Itu yang worship. Yang atas dasar kebenaran. Tapi kita ngerti ada yang namanya kompas moral. Atau moral discernment. Hari ini mari kita merespon kepada Allah. Kita bangun pengalaman rohanimu setiap hari dalam penyembahanmu. Dalam saat teduhmu. Menemukan persahabatan yang intim itu dengan penyembahan kita kepada Allah. Mari kita rindukan persekutuan kita dengan Allah. Boleh kita bagi berdiri. Kita nyanyikan, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin